Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, dengarkan ini penting bagi orang-orang yang makrifat. Jangan sampai makrifat kita tanggung, akhirnya kita pusing sendiri, mutar sana sini, tidak ada pangkal ujungnya. Makrifat yang tertinggi atau puncak makrifat sebenarnya tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi menyaksikan Allah, tetapi dia mengalami Allah atau mengalami Tuhan. Subhanallah. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka fanalah wujud dirinya. Artinya matilah wujud diri kita, atau tidak ada lagi wujud diri kita kalau kita sudah mengenal Tuhan. Kalau diri kita sudah tidak ada, atau sudah fana, atau sudah mati, berarti kita tidak bisa lagi mengenal, tidak bisa lagi menyaksikan. Kita hanya bisa mengalami dan menikmati. Lalu bagaimana kita bisa menikmati, mengalami, kalau kita tidak tahu Tuhan yang sebenarnya? Nggak mungkin bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami, menikmati, kalau kita tidak pernah menjadi Tuhan? Contoh misalnya, pohon kayu, dia mengalami hidupnya sebagai pohon kayu. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengalami menjadi kayu kalau kita tidak pernah menjadi kayu? Ini berat sekali, saudara. Makanya sering saya katakan, hati-hati di dalam makrifat. Makrifat itu bukanlah perjalanan yang mudah. Cari guru pembimbing yang betul-betul memahami jalan ini. Jangan meraba-raba, sekedar mendengar di konten, akhirnya tebak-tebak, meraba-raba. Kalau kita masih menyaksikan, masih mengenal, kita belum sampai kepada tingkat makrifat yang tertinggi. Mengenal, setelah mengenal
baru kita fana. Lalu kalau kita sudah fana, bagaimana mungkin kita bisa mengenal? Inilah ilmu yang tertinggi. Kalau saudara sudah sampai di sini, membayangkan mati aja sudah nikmat, apalagi mengalami mati. Tapi perjalanan sampai di sini bukanlah perjalanan mudah, karena kita masih terkendala dengan akal pikiran kita. Saudara-saudara, jangan cuma menonton di konten lalu saudara mengambil kesimpulan. Tanya orang yang memahami jalan ini, bukan memahami ceritanya, karena akan menjadi berbahaya buat diri saudara. Subhanallah. Bagaimana mengalami Tuhan? Tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah menjadi Tuhan itu sendiri. Saya gambarkan saudara supaya mudah dipahami. Pemain bola dan penonton di luar hanya sibuk menyaksikan, teriak-teriak, sibuk sana sini, ngomong gak jelas. Sementara yang pemain asik dengan bermain dengan sendiri, asik dengan caranya sendiri. Dia mengalami seperti apa sih main bola? Tapi kalau penonton hanya meraba-raba, teriak-teriak, tidak jelas. Orang sudah sampai di puncak ini saudara, dia asik dalam keadaannya, sementara orang yang belum sampai masih sibuk ke sana sini, mencari sana sini. Kalau saudara sudah sampai di makam ini, ibarat burung terlepas dari sangkarnya, jiwa tenang, karena dia tahu Tuhan, sehingga dia mengalami Tuhan itu sendiri. Subhanallah. Saudara-saudara, semoga ini menjadi satu acuan untuk mencari atau memahami marifat yang lebih tinggi. Jangan tangguh-tangguh, karena sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Alangkah baiknya kalau saudara mencari pembimbing yang betul-betul tahu jalannya, bukan tahu ceritanya. Bagi saudara yang sudah masuk dalam grup rahasia, yang sudah memahami jalan ini, tidak perlu komen macam-macam. Kalau mau komen, komen lain-lain. Jangan komen untuk membocorkan rahasia-rahasia ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.